いや、気持ちよさそうに寝てるなって。まけど、それほどのことなの？ああ。Monoは動物並みの知能しか持た Hai guys, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Genkoku. Cerita pun berawal dari sebuah kota Jepang yang cukup damai dan indah. Tapi di sebuah rumah, Kazuya diminta babehnya untuk segera kimpoi. Karena menurut mbahnya, kimpoi itu adalah kebutuhan untuk saling melengkapi. Tapi saat mbahnya mengatakan hal tersebut, itu ternyata adalah sebuah wasiat darinya. Akhirnya sehari-hari Kazuya pun hidup sendirian. Di sisi lain, sebuah kerajaan sedang ripuh karena memiliki masalah besar. Karena takut kerajaan tersebut akan rungkat, salah seorang di sana ingin mencari seorang pahlawan. Sementara itu Kazuya sedang mencari buku di sebuah perpustakaan. Tapi tiba-tiba di sebuah kerajaan itu memanggil seorang pahlawan untuk masuk ke isekai. Tanpa diduga, Kazuya yang sedang mencari buku itu tersedot dan masuk ke sebuah kerajaan isekai tersebut. Dia pun ditalapung sampai mubui di sebuah istana. Rupanya usaha kerajaan itu memanggil seseorang dari isekai berhasil. Dia pun alias Kazuya datang menemui raja. Setelah menemui raja, Kazuya pun menanyakan hal yang terjadi. Rupanya dijelaskan oleh si raja kalau kerajaan mereka akan rungkat dan palaur membuat kekacauan di sana. Dijelaskan juga oleh raja tersebut kalau monster akan menyerang kota itu juga. Sementara itu di Kekaisaran Grand Chaos, salah seorang ajudan di sana menemui seorang ratu. Dan mereka pun akan bersiap untuk melawan monster. Sebenarnya keinginan Kazuya adalah dia ingin menjadi seorang PNS dengan hidup tanpa beban, yang penting cuan jalan. Akhirnya Kazuya pun menjadi seorang raja di kerajaan tersebut, dan raja sebelumnya turun tahta. Sementara itu anak dari raja tersebut bernama Lycia datang ke kerajaannya. Rupanya dia pun kaget karena akan dijodohkan oleh Kazuya. Dia pun pergi ke ruangan kerjanya dan melihat dokumen yang begitu banyaknya. Dan rupanya Kazuya pun sudah mengamankan uang negara tersebut. Kazuya tidak percaya kalau dia menjadi raja di kerajaan tersebut. Kemudian dia dipanggil oleh seorang ajudan yang rupanya ingin melakukan pengecekan kekuatan sihir yang dimilikinya. Lalu Soma Kazuya pun pergi ke sebuah tempat untuk melakukan pengecekan sihir. Setelah dilakukan pengecekan, dia pun punya kekuatan sihir. Setelah itu kembali lagi, Soma pun bekerja dan juga dia menggunakan sihirnya untuk membuat dokumen secara otomatis dan tanpa lelah. Lalu Lycia pun datang ke tempat kerjanya. Dia pun tampak kaget karena orang di sana sedang sibuk mengerjakan dokumen. Selain itu juga terlihat ada sihir yang juga membuat dokumen. Rupanya dia menggunakan sihir kesadaran untuk membuat dokumen tersebut dengan mudahnya. Selain itu dia juga berusaha mengecek kecurangan yang ada karena takut negaranya boncos mengeluarkan duit. Singkat waktu, pagi pun isuk. Tanpa diduga, Lycia pun tertidur di tempat kerja tersebut. Sementara orang-orang di sana sudah tigoleprak, kelelahan dan tidur. Sementara Soma sedang sibuk mengerjakan dokumen itu. Dia pun datang menemui Lycia yang tertidur hingga membuatnya terbangun. Dia pun juga menggoda Lycia yang tampak begitu cantik, seksoi, dan berdemek saat bobo cantik. Setelah itu mereka berdua pun berkeliling dengan kuda ke sebuah kota.
Rupanya mereka berdua pergi ke sebuah ladang kapas yang begitu besar, dan tampak kapas di sana sedang panen. Rencananya kerajaan tersebut akan menjual kapas. Setelah itu mereka berdua kembali lagi ke istana dan makan bareng. Soma Kazuya pun menceritakan kalau dia akan memiliki strategi untuk mempertahankan pangan di sana. Kemudian datang seorang pengawal kerajaan yang bernama Ludwin. Mereka pun kemudian makan bareng. Dia pun kemudian menanyakan soal reformasi yang dijalankannya. Tapi menurut Soma Kazuya kalau dia sedang melakukan proses hal tersebut. Setelah itu Lycia dan Soma sedang ngopi di luar istana. Diceritakan oleh Lycia kalau warga di sana hanya 30% yang mampu menulis dan membaca. Jelas saja, Soma Kazuya pun merasa hariwang karena warga di sana tampak belegug. Lycia terbangun dari tidurnya karena dia teringat ucapan dari Soma Kazuya kalau suatu saat nanti dia akan menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Kemudian Lycia pun berencana ingin menjadi keluarganya. Kemudian salah seorang pelayannya melihatnya sedang hariwang, tapi dijelaskan oleh Lycia kalau dia tidak ada apa-apa. Singkat waktu, setelah pengumuman melalui Google Meet, Soma Kazuya pun mendapatkan 5 orang yang memiliki kemampuan spesial. Yang pertama adalah Aisa, seseorang yang memiliki kemampuan pertarungan yang cukup bagus, dan dia adalah seseorang minoritas yaitu Dark Elf. Tapi ternyata dia memiliki permintaan satu hal kepada Soma, yaitu ada masalah di hutan karena pohonnya rontok dan ditebang. Maka dari itu dia memintanya untuk meminjamkan ilmu hitamnya. Tapi ternyata Soma Kazuya memiliki strategi kalau dia akan menebang pohon yang cukup tua untuk regenerasi pohon yang baru. Setelah itu, Aisa pun mengucapkan janji setia kepadanya. Kemudian dipanggil satu orang bondon bernama Juna. Dia memiliki suara yang sangat bagus dan sebagai penyanyi, dan selain itu juga memiliki gunung kembar Oyak Ngagurayot. Kemudian Soma Kazuya pun mengutusnya untuk bernyanyi dan memiliki lagu kebangsaan. Dia pun rupanya didengarkan musik dari Jepang, dan sekali mendengarkan dia pun langsung ingat, hebat sekali. Sementara itu di kerajaan Amidonia, salah seorang di sana mendapatkan kabar kalau kerajaan sebelah mendapatkan seorang pahlawan yang menjadi rajanya. Selanjutnya di kerajaan itu, Soma Kazuya lalu memanggil seseorang bernama Poncho. Dia rupanya tukang makan. Karena suka berburu kuliner, dia pun diutus untuk mencari berkeliling makanan yang cukup menarik. Kemudian lanjut ke seorang pemuda bernama Hakuya. Dia melambangkan seseorang yang cukup cerdas. Rupanya dia adalah satu nasib dengan Soma Kazuya di masa lalunya. Karena orangnya nolep dan harus disuruh bekerja daripada ngajedok di rumah saja. Lalu Hakuya pun menjadi seorang perdana menteri di sana. Kemudian Soma Kazuya kepikiran kalau definisi monster dan binatang di isekai itu ternyata berbeda. Kemudian seorang gadis bernama Tomoe Inui datang menghampirinya. Dia pun tidak memberitahu kemampuannya secara langsung, akan tetapi dia pun membisikkannya kepada Soya Kazuya. Menurutnya kemampuannya sangat tidak manuk akal dan di luar nurul. Selain itu tidak habis fikri. Kurang dikombo apalagi coba. Setelah itu Tomoe Inui diajaknya pergi ke sebuah ruangan. Dijelaskan olehnya kalau dia memiliki kemampuan
untuk berbicara bahasa Bonbin dan mampu mentranslate apa yang diucapkannya. Dijelaskan juga kalau iblis memiliki kecerdasan, akan tetapi para ras iblis itu memiliki perbedaan yang besar. Selain itu juga diceritakan kalau Tomoe pernah bertemu dengan Bonbin di sebuah ruyuk dan dia pun mengerti apa yang diucapkannya. Tapi untungnya binatang tersebut, si kadal bongkrek, mengerti apa yang sedang terjadi dan dia pun merasa prihatin. Setelah itu, Soma Kazuya pun mengerti kalau kemampuannya begitu istimewa dan harus diamankan. Selain itu, ajudan di sana juga mengingatkan untuk berhati-hati agar informasi tersebut tidak bocor. Kalau bocor, pakai no drop. Setelah itu, Licia pun merasa nyaman dan ingin punya adik sepertinya. Akan tetapi, Tomoe menjelaskan kalau dia sudah memiliki keluarga. Akan tetapi, Soma pun kepikiran akan membawa keluarganya ke istana tersebut. Hal itu tentu saja disetujui oleh Tomoe. Setelah itu, Tomoe pun menjadi bagian dari kerajaan tersebut dan dia pun dipakaikan sebuah kostum yang cukup bagus. Singkat waktu, Ponco kemudian membawa barang makanan, rupanya menggunakan karung khusus supaya tidak busuk. Lalu, Soma Kazuya pun melakukan conference dengan Google Meet kepada warga di sana. Dia pun menunjukkan makanan unik yang digunakan untuk warga di sana. Awalnya mereka tidak yakin dengan makanan cumi. Setelah dicoba, rasanya begitu enak. Setelah itu mereka pun mencoba kayu manis. Dan yang terakhir, makanan belalang goreng.